Shalom adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi Kakak Lita. Selamat pagi Kak Erlin. Selamat pagi semuanya. Wah, apa kabarnya pagi ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, Kakak ingin tanya. Tadi pagi waktu bangunnya jam berapa? Ada yang bangun jam 6, ada yang bangun jam 5, bahkan ada yang dibangunkan sama mamanya, dibangunkan sama bapaknya. Nah, tetapi ketika bangun pagi, hal pertama apa yang harus kita ingat? Berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Sepanjang malam Tuhan boleh jaga kita dari malam yang gelap hingga matahari boleh terbit kembali. Adik-adik di rumah sudah siap bersekolah minggu? Nah, kalau sudah siap, semuanya berdiri. Kita mengangkat satu pujian dari terbit matahari. Dalam keadaan berdiri, kita mau berdoa. Adik-adik di rumah, semuanya lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Di pagi hari ini Tuhan, kami senang sekali kami boleh bersekolah minggu. Kiranya ibadah sekolah minggu kami ini boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Nah, Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita, sungguh menyayangi kita. Nah, salah satu buktinya apa? Sepanjang malam kita boleh tidur. Pagi ini boleh bangun. Kita bangun diberikan kesehatan yang baik. Adik-adik boleh menikmati hari ini, menjalani hari ini. Tuhan Yesus juga memberikan kita berkat jasmani dan rohani, seperti boleh makan, masih diberikan makanan, masih bisa bermain, masih bisa apa lagi? Masih bisa main game, masih bisa nonton. Bahkan pagi ini kita dimungkinkan untuk bersekolah minggu. Nah, adik-adik, sekali lagi kita memuji Tuhan. Semuanya berdiri. Kita mengangkat pujian kasih Yesus indah-indah, oh indah. Indah, oh indah.
indah dan sungguh indah. Tetapi adik-adik, terkadang juga kita sudah tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, tapi seringkali apa? Perbuatan kita tidak sesuai kehendak Tuhan. Contohnya bangun pagi tadi malas-malas bangun sekolah minggu karena tidak mau kalau bukan sekolah minggu di gereja. Apalagi mama minta tolong, dia tidak mau bantu. Apalagi sering berkelahi sama temannya, berebut kue lagi dengan adiknya, tidak mau dengar-dengaran. Itu semuanya tindakan yang tidak baik, tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, pada saat ini adik-adik yang ada di rumah, kita sama-sama mau datang kepada Tuhan Yesus, mau minta ampun sama Tuhan. Nah, sambil meminta ampun sama Tuhan, adik-adik dalam sikap doa kita mengangkat satu pujian yang berkata, Tuhan, Kau bilah hati kawanku. Adik-adik dalam sikap doa kita mengangkat pujian ini yang berkata, Tuhan, Kau bilah hati kawanku. Tuhan, Ku bilah hati kawanku terluka oleh tingkah ucapku dan kehendakku jadi menunggu. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Robert. Kak Robert sendiri ialah selaku Ketua PAR DKI Klasis Mimika. Nah, sebelum Kak Robert menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini, kita mengangkat satu pujian yang berkata, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, sekali lagi, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 semakin besar, berbuah tambah besar, berbuah, berbuah. Oh. Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Di pagi hari ini kita sudah ucap syukur kepada Tuhan atas perlindungannya. Kita boleh ada lagi dalam ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Dan sebelum kita membaca, mendengar firman Tuhan, Kak Robert ajak, mari kita sama-sama siapkan hati kita. Dan terlebih dahulu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang kepadamu Tuhan Allah dengan ungkapan syukur kami karena Engkau begitu mengasihi kami sebagai anak-anak-Mu, sehingga kami boleh ada kembali Tuhan Allah di ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Bapa di sorga, kami rindu akan firman kebenaran-Mu, kami rindu akan kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Biar kiranya Bapa di sorga, sebelum kami membaca, kami mendengar bahkan merenungkan firman ini, kami mohon kehadiran-Mu Tuhan lewat Roh Kudus-Mu, agar baik hamba yang akan memberitakan firman-Mu, bahkan juga anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah yang mengikuti akan ibadah sekolah minggu di pagi hari ini, kami semua diberkati lewat firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap dan rindu akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus
kami sudah berdoa. Amin. Baik anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi Shalom. Pagi hari ini jumpa lagi dengan Kak Robert. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Di pagi hari ini Kak Robert ambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Sekali lagi, Injil Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 32 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Dengan perikop hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah di keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian jauh bacaan firman Tuhan bagi kita di minggu pagi hari ini. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita patut bersyukur kepada Tuhan meskipun kita ibadah lewat video ini, tetapi dengan kasih karunia Allah, dengan kemurahan Tuhan, kita masih ada di hari ini dalam keadaan sehat. Kita masih diberi kekuatan, terlebih nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, pagi hari ini Kak Robert akan bercerita tentang hal menghakimi. Ya, hal menghakimi. Yang pasti bahwa seringkali kita selalu mengatakan kepada teman kita bahwa kamu ini kok sok suci saja, ya. Kamu sok suci. Apapun yang teman kita sampaikan, mungkin dia mengatakan yang terbaik bagi kita, dia mau supaya kita menjadi orang yang baik, tapi selalu kita katakan kamu sok suci. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, untuk menghakimi seseorang, kita tidak wajib untuk menghukum atau menghakimi orang itu. Karena apa? Untuk menghakimi hanya Tuhan saja yang bisa menghakimi. Ya, bukan saya, bukan orang tua, bukan teman, bukan kakak pengasuh yang akan menghakimi. Tetapi yang berhak menghakimi apa yang kita buat hanya Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, terkadang dalam kehidupan kita sebagai anak-anak sekolah minggu, terkadang kita mau supaya kita menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang the best, ya. Namun terkadang kita salah melangkah, terkadang kita salah hanya mengikuti akan kata hati kita sendiri. Kita tidak mau ada orang yang akan menuntun kita. Kita tidak mau orang tua mengajarkan kita. Kita tidak mau kakak pengasuh ajarkan kita yang baik-baik. Kita mau ikut keinginan kita sendiri. Ya. Nah, anak-anak, terkadang teman kita suka mengatakan kepada kita, teman,
Bolehkah kamu dengar-dengaran kepada orang tua kamu? Kamu pemelawan sekali sama orang tua kamu. Kasihan, orang tua kamu tiap hari menjaga kamu, kasih makan kamu, lindungi kamu, doakan kamu, tapi kamu suka melawan. Tetapi sekarang kita sampaikan itu, kita tidak akan terima. Macam kamu juga tidak melawan orang tua, ya. Nah, itu kadang terjadi dalam kehidupan anak-anak. Jadi sebelum kita menghakimi, sebelum kita mengatakan sesuatu ke teman lain, kita harus koreksi diri kita dulu, toh. Apakah saya sudah tidak melakukan itu atau masih melakukan itu? Baru saya menegur orang lain. Baru saya menghakimi orang lain. Jadi firman Tuhan berkata, coba lihat dirimu dulu. Jangan melihat kesalahan orang lain, sementara kesalahan lebih besar ada pada diri kita. Nah, untuk menegur orang lain, kita juga wajib untuk benar-benar apa yang kita tidak lakukan, baru kita tegur akan orang lain. Buat apa kita tegur orang lain? Supaya dia dengar-dengaran, dia rajin ke sekolah minggu, dia rajin berdoa, rajin baca Alkitab, sementara kita sama dengan dia. Kita juga sama pemalas. Orang tua kasih bangun, kita teriak-teriak, masih mengantuk lah, masih malas. Karena apa? Karena kita sibuk dengan main game tengah malam sampai lupa tidur. Sejam 12 mama, ini anak ini belum tidur-tidur, besok mau sekolah minggu, gitu. Suruh tidur, bilang sedikit lagi mak. Giliran besok pagi mau sekolah minggu dikasih bangun, malah dia yang marah-marah. Habis itu dia tegur dia teman, kamu itu kalau dikasih bangun sama kau punya mama, kau bangun. Tidak tahu dirinya sendiri dia seperti itu. Jadi setiap kali anak-anak bahkan kita semua mau nasihati atau menegur orang lain, teman kita, kita harus koreksi diri kita dulu. Kita lihat apakah saya sudah tidak seperti itu, ya. Jangan seperti firman Tuhan katakan, orang buta menuntun orang buta, ya. Jadi sama halnya kita buta dengan buta, kita jalannya masuk lubang, ya. Atau kita kan tidak tahu jalan, tidak lihat jalan karena buta dengan buta. Jadi sama, kita juga masih melawan orang tua, saya juga masih melawan orang tua, baru kita mau saling tegur, ya sama saja. Kita sama-sama jatuh dalam lubang. Jadi seperti firman Tuhan bilang, buta menuntun orang buta. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan, mengingatkan kepada kita supaya kita mau menjadi anak-anak yang benar-benar mau mengasihi orang tua kita, mengasihi saudara kita, mau mengoreksi diri kita supaya kita boleh layak di hadapan Tuhan. Ya. Kalau kita tidak mau koreksi diri kita, kalau kita tidak juga mau mendengar akan orang nasihati kita, menjadi apa kita nanti ke depan? Ya. Mulai saat ini mari kita mau belajar supaya kalau kita menasihati orang, kita harus melihat dalam diri kita sudah seperti apa. Tuhan juga tidak akan melarang kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menegur teman kita manakala dia hampir jatuh ke dalam lubang kebinasaan. Tuhan mengingatkan supaya kita sebagai anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan, wajib menegur, wajib menuntun akan teman-teman kita manakala dia mulai jauh daripada Tuhan. Kita wajib untuk menegur itu. Kita hanya menegur saja, mengingatkan dia, tapi jangan menghakimi dia. Kita mengingatkan dia, sobat, tuh, itu jalan salah, jangan kau pergi di situ, gitu toh? Nggak apa-apa, bilang saja. Memang mungkin saya belum seperti yang sobat harapkan, tapi saya selalu ingat. Kakak pengasuh selalu ingatkan saya, orang tua selalu ingatkan saya lewat firman Tuhan bahwa
kita sebagai anak-anak Tuhan wajib untuk menuntun, menegur akan teman kita yang hampir jatuh ke lubang kebinasaan. Tetapi kadang-kadang kita marah, emosi tinggi langsung. Kok siapa tegur saya? Kok siapa menasihati saya? Tetapi kita harus belajar menjadi anak-anak yang tetap sabar. Itulah menjadi anak-anak Tuhan. Tantangan kita harus hadapi, cobaan kita harus hadapi. Kita harus berhadapan dengan teman-teman kita yang seperti ini, seperti itu. Tetapi kalau kita percaya dengan iman kita kepada Tuhan, pasti teman-teman kita cepat atau lambat dia pasti akan dengar apa yang kita ini berikan atau kita sampaikan kepada dia. Karena apa? Tidak mungkin dia akan begitu-begitu terus. Pasti satu kelak baru dia, paling dia sudah dengar lagu sekolah minggu, biar hanya lewat streaming ini, waduh, pasti saya dulu rajin sekolah minggu, kenapa saya sekarang jadi pemalas? Ada apa? Nah, paling tidak kita harus ingatkan. Selanjutnya adalah urusan dia dengan Tuhan. Apakah dia mau menjadi anak Tuhan yang baik, ataukah dia mau menjadi anak yang memberontak kepada Tuhan? Tapi ingat, ada waktu Tuhan untuk menghakimi apa yang kita lakukan. Ya, jangan bukan berarti bahwa kita senang-senang sekarang di dunia ini. Saya mau pergi ke sana kah, mau pergi ke sini kah, tidak ada yang melarang saya. Itu urusan saya. Orang tua melarang, nanti saja nomor 2. Yang penting siap pergi dulu jalan-jalan teman-teman. Hari Minggu pagi jam 7 sudah dijemput teman-teman, saya pergi jalan-jalan dulu. Tapi ingat, satu kelak nanti Tuhan akan datang menghakimi kita. Apa yang akan kita lakukan? Penyesalan akan ada di belakang, bukan di depan. Jadi di minggu pagi hari ini Kak Robert mau supaya kita sebagai anak Tuhan mau belajar bagaimana menjadi anak-anak yang saling mengasihi, bukan saling berantem. Saling mengasihi, saling mendoakan satu dan yang lain, saling menegur yang terbaik untuk orang lain, saling mengingatkan yang baik untuk teman-teman kita yang lain. Ya, jangan kita biarkan teman kita yang sudah mau jatuh, kita tetap biarkan dia. Jadi anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita tahu bahwa Tuhan adalah satu-satunya hakim yang adil. Tidak ada hakim yang nomor 2 lagi, hanya satu hakim yang adil. Dia akan menghakimi kita. Semua umat manusia akan dihakimi di mana dia akan datang kedua kalinya, dan dia akan menghakimi kita. Karena manusia terkadang cenderung bahwa dirinya sudah suci. Jadi untuk apa dia dengar orang bicara? Untuk apa dia dengar teman kita nasihat? Karena dia pikir, saya sudah suci kok, ngapain kita mendengar? Saya sudah rajin ke sekolah minggu, saya sudah rajin beribadah. Anak-anak, bukan sampai di situ saja. Tetapi bagaimana iman kita kepada Tuhan, itu baru bilang bahwa kita benar-benar sudah mengasihi akan Tuhan. Di pagi hari ini pesan firman Tuhan bagi kita, mari kita mau menjadi anak-anak yang tetap setia kepada Tuhan. Anak-anak yang mau menerima apa yang diingatkan oleh siapapun, selagi itu yang terbaik untuk kita lakukan. Jangan kita diingatkan tapi kita malah marah-marah dan mengingatkan dia kembali. Jadi pagi hari ini kalau Robert mau mengasihi Tuhan, lebih tekun untuk tetap ada dalam ibadah sekolah minggu meskipun dalam live streaming ini. Ya, biar kiranya firman Tuhan di minggu pagi hari ini akan memberikan kekuatan bagi kita dan kita boleh jalankan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus berkata kita, Shalom. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Robert tadi. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita. Adik-adik di rumah yang telah
mempersiapkan persembahannya. Persembahannya nanti boleh dititip sama mama atau papa untuk dibawa ke gereja. Nah, sambil persembahannya disiapkan, kita mengangkat satu pujian yang berkata bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Terkasih, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah boleh mendengar akan firman kebenaran-Mu, bahkan kami sudah memuji membesarkan akan nama Tuhan. Bapa kami di sorga, berkati akan firman yang sudah kami baca dengar bersama-sama. Biar kiranya firman ini Tuhan boleh tertanam dalam hati kami, dan kami boleh pakai dalam kehidupan kami, menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Bapa di sorga, biar kiranya Engkau pakai kami sebagai anak-anak-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain dimanapun kami pergi dan berada sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan jaga dan lindungi kami Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berikan kami kekuatan, kesehatan, keselamatan dalam kondisi situasi COVID-19 ini Tuhan Allah. Kami mohon penyertaan Tuhan selalu nyata, selalu ada dalam kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu, bahkan semua kami juga guru-guru sekolah minggu, orang tua kami, saudara kami, agar Tuhan Allah kami boleh beraktivitas sebagaimana mestinya. Bapa kami di sorga, kami juga berdoa bagi persembahan yang sudah kami berikan di pagi hari ini. Tuhan berkati persembahan yang sudah kami berikan, agar persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan Tuhan di tengah-tengah jemaat ini Tuhan. Bapa yang di sorga, berkati setiap guru-guru sekolah minggu yang berada di jemaat Immanuel tempat ini, dengan kesetiaan mereka dalam pelayanan anak-anak. Tuhan terus beri kekuatan, kesehatan, Tuhan terus beri hikmat, agar mereka tetap semangat untuk melayani anak-anak sekolah minggu tempat ini dengan penuh sukacita. Hamba juga bawa bagi anak-anak sekolah minggu yang berhari ulang tahun, Tuhan berkati akan ketambahan usia mereka, agar mereka tetap bersukacita, ada kebahagiaan tersendiri bagi mereka, karena mereka boleh berbahagia dengan ketambahan akan seusia bagi mereka Bapa. Tuhan berkati juga akan anak kami yang mungkin saat ini ada yang terbaring sakit. Tuhan Engkau jamah, Tuhan lindungi mereka, angkat setiap sakit penyakit mereka Tuhan, agar mereka boleh menikmati akan kebahagiaan mereka, menikmati sukacita mereka, karena mereka boleh ada dalam keadaan sehat karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Bapa di sorga, hamba juga bawa akan orang tua yang selalu mendampingi akan anak-anak sekolah minggu dalam ibadat streaming ini Tuhan. Berkati setiap mereka Tuhan, agar Bapa di sorga, kekuatan kesehatan juga menjadi bagian dalam kehidupan orang tua kami. Bapa yang di sorga, berkati terus akan pelayanan kami, berkati terus akan kehidupan kami, agar kami Engkau pakai terus menjadi alat kecil Tuhan untuk menerangi akan dunia ini Tuhan. Manakala Engkau datang kedua kali Tuhan, kami semua ada dalam kerajaan sorga yang Engkau siapkan untuk kami sebagai anak Tuhan. Ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang rendah hati, anak-anak yang setia, anak-anak yang senantiasa menjauhkan diri daripada hal yang tidak Tuhan kehendaki. Dan biar kiranya kasih dan karunia Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di sorga untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami di minggu pagi hari ini. Inilah doa kami dan syukur kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kasih. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita
kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, sekali lagi kita akan mengangkat satu pujian. Tetapi sebelumnya adik-adik di rumah semuanya berdiri. Nah, sudah berdiri? Nah, kalau sudah, kita mengangkat pujian yang berkata, Aku Anak Terang. Anak-anak yang dikasihi, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Sekali lagi Kak Robert ajak supaya kita mau berdoa lagi untuk mengakhiri ibadah kita di minggu pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu di minggu pagi hari ini. Dan biar kiranya Tuhan Allah, ibadah kami di minggu pagi hari ini senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Dan biar kiranya anugerah Tuhan, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus senantiasa selalu ada dalam kehidupan kami, baik kami sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai guru-guru sekolah minggu, maupun sebagai orang tua. Biar kiranya sukacita damai sejahtera akan kami peroleh mulai saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ya, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Terima kasih buat Kakak Robert yang boleh hadir bersama-sama dengan kita menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih buat kakak-kakak yang telah mengambil bagian pada pagi hari ini. Dan terima kasih buat adik-adik dan buat orang tua yang boleh mendampingi bersekolah minggu pada pagi hari ini. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa menggunakan masker. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.